Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yang kami hormati Bapak Direktur Utama PT PLN Persero. Yang kami hormati Bapak Wakil Direktur Utama PT PLN Persero. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Direksi. Yang kami hormati Bapak dan Ibu SIVP, CAE, CRS, EVP, SIVP, SAE, HOD, dan Direksi Anak Perusahaan. Hari ini adalah Performance Review tanggal 28 September 2020. Ada dua agenda. Sebelum agenda Performance Review dimulai, kita akan mendengarkan pencanangan tata nilai akhlak PLN Group dengan PLC Direktur HCM. Kami silakan untuk divisi CMO untuk bisa segera dimulai. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Sebelum mulai kegiatan dari Performance Business Review, perkenankan kami untuk dapat memandu acara pencanangan akhlak sebagai core values PLN Group selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kami akan menyapa terlebih dahulu yang terhormat Direktur Utama PT PLN Persero, Bapak Zulkifli Zaini. Yang kami hormati Wakil Direktur Utama PT PLN Persero, Bapak Darmawan Prasojo. Yang kami hormati jajaran direksi PT PLN Persero. Dan yang juga kami hormati CAE, SVP, CRS, jajaran EVP, jajaran General Manager, dan jajaran direksi anak perusahaan di lingkungan PT PLN Persero. Dan tentunya Bapak dan Ibu PLNers yang menyaksikan acara secara live melalui channel YouTube PLN. Kami ucapkan selamat datang pada acara pencanangan akhlak BUMN sebagai core values PLN Group. Perkenalkan, saya Adina dan rekan saya. Dan saya Hari, izinkan kami berdua yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Nah, melihat kembali transformasi PLN yang telah di-launching beberapa waktu lalu, yang merupakan salah satu bentuk penguatan budaya I Promise di dalam lingkungan perusahaan kita tercinta, PT PLN Persero. Namun, pada hari ini kita akan menjadi bagian dalam momen bersejarah yang tidak hanya bagi PLN, namun juga bagi seluruh BUMN. Karena berdasarkan surat edaran Menteri BUMN, telah ditetapkan bahwa tiap-tiap BUMN akan memiliki core values yang sama. Dan kita akan menandai momen di mana PLN memiliki core value yang sama dengan BUMN lainnya, yaitu akhlak. Singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk itu langsung saja kita akan mendengar penjelasan lebih lanjut mengenai akhlak yang akan disampaikan oleh Direktur Human Capital and Management. Kepada yang kami hormati Ibu Syofi, kami persilakan Ibu. Terima kasih Mas Hari. Izin Pak Dirut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati Pak Dirut, Pak Zulkifli Zaini, Pak Wadirut, rekan-rekan direksi, serta para senior leader PLN Group, dan seluruh PLNers yang kami banggakan. Pada kesempatan hari ini, pada momen yang luar biasa ini, izinkan kami menyampaikan laporan penguatan budaya perusahaan sejalan dengan penetapan akhlak sebagai core value seluruh BUMN, termasuk PLN dan PLN Group-nya. Bapak Ibu semua, kita tahu tahun 2020 kemarin kita telah mencanangkan program transformasi untuk mewujudkan visi kita menjadi perusahaan terkemuka di Asia Tenggara dan nomor 1 pilihan untuk solusi energi. Sebagai salah satu pendukung utama suksesnya transformasi, kita meluncing program penguatan budaya perusahaan pada agenda Culture Recharge pada tanggal 7 Juli 2020 yang lalu. Momen itu kita meluncurkan I Promise sebagai core value PLN Group. Kemudian kita juga memahami kita juga harus mengalign daripada I Promise ini menjadi implementasi dalam core value akhlak di seluruh BUMN. Sehingga kemarin kita melakukan alignment dan diskusi yang cukup panjang dengan kementerian untuk mencanangkan akhlak sebagai core value, walaupun memang saat itu kita sudah mencanangkan I Promise, sehingga kita harus melakukan alignment terhadap I Promise ini ke dalam core value akhlak yang menjadi core value seluruh BUMN. Karenanya nanti mohon perkenan Bapak Zulkifli selaku Direktur Utama PLN untuk pencanangan program ini. Bapak Ibu semua, rasanya perlu kita ketahui mengapa Kementerian BUMN meluncurkan akhlak sebagai core value BUMN. Saat ini terjadi transformasi di BUMN yang sebelumnya kementerian bertindak sebagai active shareholder, bergerak menjadi strategic architect dan strategic controller. Salah satu bentuknya adalah melalui implementasi value bersama BUMN inti lainnya. Dan dalam hal ini BUMN perlu memiliki core value sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Sehingga diluncurkanlah akhlak sebagai core value BUMN bersama dengan peluncuran logo BUMN pada saat itu. Bapak Ibu yang saya hormati dan PLNer semua, kita sudah berkonsultasi dengan Kementerian BUMN waktu itu untuk mengalign I Promise ini ke dalam akhlak sebagai core value. Jadi core value akhlak ini harus kita gunakan untuk seluruh BUMN yang berada di dalam Kementerian BUMN. Dan core value ini tidak boleh kita tambah maupun kita kurangi, begitu juga perilaku utama harus diakomodir dalam akhlak ini. Sehingga BUMN akan menambahkan contoh-contoh perilaku berdasarkan panduan perilaku akhlak tersebut. Kita juga selalu bisa lihat pada core value akhlak ini dan definisinya kita bisa lihat dari A. A ini adalah akronim dari amanah, K adalah kompeten, H adalah harmonis, L adalah loyal, A adalah adaptif, K adalah kolaboratif. Jadi dari core value 6 core value akhlak ini, inilah inti daripada core value BUMN kita. Selanjutnya, dalam rangka memudahkan pemahaman kita, bisa kita lihat gambaran tingkat core value. Sebagai inti tentu saja ada 6 core value tadi. Dan ada 18 panduan perilaku. Nanti di dalamnya ada contoh-contoh perilaku apa saja yang bisa kita sesuaikan dengan contoh perilaku di dalam BUMN kita masing-masing. Selanjutnya ini bagaimana kita mengalign gambaran penyelarasan atau adjustment dari I Promise menjadi akhlak. Bisa kita lihat dan sangat selaras sehingga direksi dengan yakin dan bismillah pada hari ini kita akan mencanangkan akhlak sebagai core value PLN Group. Menggantikan I Promise dengan keyakinan bahwa semua PLNers dapat menjiwai dan mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Berikut ini adalah contoh perilaku yang coba kita susun dengan memperhatikan panduan perilaku akhlak, mengakomodir perilaku utama I Promise,
masukan dari wawancara direksi dan forum group discussion, perwakilan leader serta ranger saat terkait budaya dan perilaku yang diharapkan di PLNers. Ini bisa kita lihat contoh perilaku yang disusun dari core value dan panduan perilaku kompeten, di mana yang berwarna merah adalah I promise yang belum terdapat di dalam akhlak. Selanjutnya juga kita bisa lihat contoh perilaku yang disusun dari core value dari panduan perilaku adaptif, di mana yang berwarna merah adalah perilaku I promise yang belum terdapat di dalam akhlak. Sehingga kita menambahkan contoh perilaku di dalam perilaku utama tersebut. Berikutnya, ini Bapak dan Ibu serta PLNers yang kami banggakan, dengan dicanangkan akhlak sebagai core value, program penguatan budaya yang sudah kita canangkan sebelumnya tidak ada yang berubah karena akhlak sendiri sebenarnya sangat selaras dengan I promise. Kalau kita lihat di bangunan budaya ini, fondasi berganti ke akhlak dengan 6 core value dan 18 panduan perilakunya. Namun program PLN 1, PLN 2, dan PLN 3 tetap akan kita jalankan sebagaimana rencana sebelumnya. PLN 1 sudah berjalan beberapa bulan, sedangkan PLN 2 dan PLN 3 akan start berjalan di bulan Oktober ini setelah pelaksanaan training ranger, leader, kantor pusat, unit, dan anak perusahaan. Selanjutnya ini sudah diproses peraturan direksi terkait budaya perusahaan, termasuk di dalamnya memuat core value akhlak, dan dalam waktu sesingkat-singkatnya harus segera kita implementasikan sampai di semua anak perusahaan kita. Bapak dan Ibu semua dan teman-teman PLNers yang kami sayangi, berbicara core value tentu merupakan tantangan bagi kita semua untuk bisa mewujudkan akhlak menjadi cerminan dari sikap, penampilan, dan perilaku seluruh PLNers. Satu hal yang memotivasi kita semua, core value ini juga merupakan core value seluruh BUMN. Dengan komitmen dari kita semua, dimulai dari para leaders melalui setting tone from the top, kemudian para ranger PLN Group untuk segera konsisten mengkomunikasikan akhlak serta mendorong kematangan perilaku melalui program PLN 1, PLN 2, PLN 3, maka implementasi akhlak akan berjalan optimal dan memberikan dampak pada upaya pencapaian visi transformasi PLN. Harus selalu kita ingat, transformasi of the organization begin from the personal transformation of the leader. Terakhir, seiring dengan pencanangan akhlak, izin Pak Dirut, Pak Zul, Bapak Ibu Direksi semua, kami mengusulkan perubahan yel-yel PLN. Pertama, semangat pagi dengan jawaban pagi, pagi, pagi. Kemudian kedua, teriakan PLN yang jawabannya berubah menjadi berakhlak, andal, dan terbaik pada saat meneriakkan berakhlak. Telapak tangan menutup ke dada kiri untuk posisi andal, dan terbaik tetap pada seperti semula. Demikian Bapak Ibu semua. Semoga menambah motivasi dan semangat kita semua. Mohon berkenan Pak Zul, Pak Dirut pada hari ini dapat mencanangkan akhlak sebagai core value PLN Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This is your CEO. The mission is to send this message to all PLNers. Execute now.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Shofi yang telah memaparkan mengenai akhlak sebagai core value dari BUMN. Dan ada beberapa poin yang dapat kita highlight dan garis bawahi dari pemaparan yang telah disampaikan, yaitu bahwasanya saat ini tiap-tiap BUMN memiliki core value yang sama, yaitu akhlak sebagai bentuk identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dan akhlak memiliki 6 core values dan 18 panduan perilaku. Pentingnya bagi kita, insan-insan PLN sebagai perwakilan dari BUMN untuk menjadikan akhlak sebagai value yang harus kita pedomani bersama, karena akhlak BUMN merupakan energi baru PLN. Lalu bagaimana penguatan akhlak sebagai energi baru di PT PLN Persero? Langsung saja kita akan menyimak bersama speech dari Direktur Utama PT PLN Persero. Kepada yang terhormat Bapak Zulkifli Zaini, dipersilakan. Terima kasih Adina, terima kasih Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wadirut, Bapak Ibu Direksi, serta EVP, CAE, Direksi, anak perusahaan, serta seluruh yang hadir pada acara pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan sambutan ini, tadi Ibu Shofi, Direktur Human Capital, telah mengusulkan untuk perubahan yel-yel PLN menjadi sebagai berikut. Semangat pagi! Pagi. Tampilin bisa nggak? PLN. Jadi teman-teman semua, saudara sekalian, dari usulan yang baik dari Ibu Shofi tadi, agar akhlak dapat lebih cepat terinternalisasi, kita dengungkan yel-yel baru kita. Kita ulangi. Semangat pagi. Masih agak bingung-bingung sedikit. Pagi. Kita ulangi. Semangat pagi. PLN. Berakhlak. Jadi kalau PLN berakhlak terbaik. Jadi kalau pada waktu menjawab PLN, waktu kita jawab berakhlak bukan begini. Berakhlak begini. Berakhlak. Terbaik. Ya, jadi waktu berakhlak itu jangan begini. Berakhlak. Terbaik. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya banggakan, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan di pagi yang cerah ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting dan kritikal terkait dengan pentingnya penguatan budaya PLN. Saya sedikit flashback ke belakang, tentu kita semua masih ingat, pada tanggal 7 Juli 2020, kita mencanangkan nilai-nilai utama, I promise, sebagai nilai-nilai utama PLN. Di mana I promise merupakan akronim dari 5 nilai utama PLN,
yaitu 1. Integritas, 2. Profesionalisme, 3. Berkomitmen pada pelanggan, 4. Sinergi, 5. Keunggulan. Dan I Promise ini juga telah dijabarkan ke dalam 12 perilaku utama. Kita telah menetapkan 4 perilaku critical view behaviors, yang dinilai sangat penting untuk mendorong perbaikan kinerja PLN, yaitu 1. Disiplin, konsisten, dan memenuhi komitmen. 2. Bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. 3. Proaktif dan cepat tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. 4. Kreatif, inovatif, dan terus melakukan perbaikan. Kita juga telah mencanangkan PLN 123 sebagai program budaya untuk mendorong seluruh pegawai termasuk saya sendiri agar disiplin, konsisten, dan berkomitmen menerapkan kaidah-kaidah good corporate governance, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan perusahaan, mendorong inovasi dan kreatif dalam melakukan perbaikan untuk mencapai kinerja terbaik dan memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan Bu Sofi tadi, bahwa BUMN telah menggulirkan transformasi human capital. Transformasi human capital ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing BUMN menjadi pemain global dan menjadikan BUMN sebagai pusat atau pabrik talenta. Global Talent Index Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita di ASEAN seperti Singapura dan Malaysia. Dalam transformasi human capital terjadi perubahan peran BUMN yang tadinya active shareholder menjadi strategic architect. Arsitektur human capital yang telah didesain Kementerian BUMN dan selanjutnya dilaksanakan, dideploy ke seluruh perusahaan BUMN. Salah satunya arsitektur human capital sebagai penetapan akhlak sebagai core values BUMN. BUMN perlu sebuah fondasi yang kuat, sebuah nilai menjadikan panduan BUMN untuk bergerak. Penetapan akhlak ini bertujuan untuk mempersiapkan talenta-talenta di BUMN untuk mobile antar BUMN. Nilai-nilai akhlak ini juga yang akan menjadi perekat sinergi BUMN dan fondasi dalam penerapan kebijakan dan sistem SDM BUMN yang tersentralisasi. Di dalam surat edarannya dikatakan, akhlak tidak dapat ditambah, dikurangi, atau digabungkan dengan nilai-nilai utama dan panduan perilaku lainnya. Dan ditegaskan bahwa akhlak harus diterapkan di seluruh BUMN. Kita PLN sebagai salah satu perusahaan BUMN jelas menyambut baik inisiatif Kementerian BUMN untuk menjadikan akhlak sebagai nilai-nilai utama PLN. Saya dengan dukungan penuh jajaran direksi telah sepakat dan memutuskan akhlak sebagai nilai-nilai utama baru PLN termasuk panduan perilakunya. Berdasarkan hasil pemetaan keselarasan akhlak dan I Promise, akhlak ternyata merepresentasikan I Promise. Masing-masing panduan perilaku akhlak
juga telah kita jabarkan ke dalam contoh-contoh perilaku operasional bisnis PLN yang akan menjadi pedoman perilaku bagi seluruh jajaran PLNers. Saya perlu tekankan di sini, ketika kita sudah menjalankan proses yang panjang di dalam menerapkan I Promise, kemudian kita akhirnya memutuskan akhlak sebagai nilai-nilai utama PLN menggantikan I Promise, bahkan sebelumnya kita juga telah menyiapkan rencana implementasinya. Pertanyaan kita adalah, apa yang akan berubah dari PLN setelah ini? Apa semua yang sudah kita lakukan ini akan membuat kita menjadi lebih baik? Apakah visi dan aspirasi PLN akan tercapai? Apakah perilaku yang kita terapkan ini akan hidup atau living di dalam lingkungan PLN? Bapak Ibu yang saya banggakan, kunci utama yang harus kita lakukan secara konsisten dengan komitmen yang kuat ada 3. 1, eksekusi. 2, eksekusi. Dan 3, eksekusi. Visi, aspirasi, nilai-nilai utama PLN, inisiatif-inisiatif budaya yang telah kita susun bersama tidak akan mengubah apa-apa. Rencana tidak mengubah apa-apa. Yang akan mengubahnya adalah eksekusinya. Dan jika kita ingin eksekusinya benar-benar efektif, artinya benar-benar berpengaruh atau impactful menunjang pencapaian kinerja PLN, maka faktor utama keberhasilannya ada di peran jajaran pimpinan. Kalau kita ingat pepatah yang mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Ketika pemimpin selesai dengan tugasnya, selesai dengan masa kerjanya, maka dia akan meninggalkan rekam jejak kinerjanya. Saya ulangi, ketika pemimpin selesai dengan masa kerjanya, maka dia akan meninggalkan rekam jejak kinerjanya. Pemimpin harus benar-benar bisa memberikan teladan kepada pegawainya. Jajaran pimpinan PLN harus bisa menerjemahkan akhlak melalui contoh-contoh konkret keteladanan di lapangan yang terlihat oleh semua pegawai. Lalu kemudian para pegawai akan mulai mengikuti kita. Saya ambil contoh langsung dari akhlak. Amanah. Seberapa cepat dan akurat para pimpinan mengambil keputusan. Seberapa disiplin, komitmen, serta prudent para pimpinan ini dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Seberapa aware mereka akan resiko-resiko yang dihadapi. Dan ini semua terlihat oleh seluruh pegawai di setiap tempat dan di lapangan. Disinilah role model terbangun melalui eksekusi yang ditampilkan oleh Bapak, Ibu sekalian. Berikutnya, kompeten. Ketika kita semua disibukkan oleh pekerjaan dengan batas waktu tertentu, dengan deadline, apakah Bapak dan Ibu menyempatkan waktu untuk memikirkan, mendorong bawahan Anda agar mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan tugasnya, agar mereka berkembang lebih baik, technical skill dan wawasannya meningkat, menjadi lebih komprehensif dalam melihat peluang, lebih peduli kesehatan lingkungan, punya mindset safety first dalam bekerja, dan lain-lain. Harmonis. Bagaimana kita
jajaran pimpinan PLN bisa menghormati dan menghargai pegawai kita. Bagaimana caranya supaya mereka tidak sungkan untuk menyampaikan ide, gagasan, pendapat kepada kita. Apa yang kita lakukan sebagai pemimpin? Membentuk lingkungan kerja yang kondusif adalah sebuah kewajiban. Mari kita menjadi pemimpin yang mau mendengar, berlapang dada jika ada yang memberikan feedback, dan dapat memilah serta memilih bahasa komunikasi yang tepat dan asertif, loyal. Ketika kami dipercaya oleh pemerintah untuk bersama-sama Anda menjalankan perusahaan ini menjadi lebih baik. Artinya, salah satu hal yang penting yang harus saya lakukan adalah menjaga reputasi PLN. Dan saya sebagai pimpinan sangat tergantung dengan seluruh pegawai yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Salah satu saja dari 44.000 pegawai melakukan kesalahan atau pelanggaran yang memberikan dampak negatif kepada reputasi PLN, maka saya adalah orang yang paling bertanggung jawab atas hal itu. Saya bisa saja memberikan sanksi kepada yang bersangkutan, tetapi image perusahaan yang mungkin bersifat negatif sudah terlanjur terbentuk di masyarakat, dan untuk mengembalikan image tersebut menjadi positif itu selalu tidak mudah. Kalau saya ibaratkan PLN ini adalah sebuah rantai terdiri dari ribuan mata rantai yang terhubung dan dia mengikat satu titik ke titik yang lain. Maka kita harus memastikan seluruh mata rantai itu kuat. Begitu kita lengah, satu saja cincin rantai itu lemah, maka kita terputus meskipun sisa rantai yang lainnya tetap kuat. Intinya kita melihat dan mengetahui ada spot-spot di lingkungan kerja PLN yang menurut kita lemah dan membahayakan organisasi ini. Segera ditindaklanjuti, segera diperkuat kembali. Sekecil apapun spot itu, jangan ada yang melubangi dinding kapal kita. Adaptif, jika ada komplain dari pelanggan, saya menilai PLNers sudah sangat baik menindaklanjuti. Mereka tidak akan pulang sebelum masalahnya tuntas. Seharusnya pengalaman dilayani menjadikan kita melayani dengan lebih baik. Kita juga sama-sama mengetahui sense of business fairness perlu ditingkatkan. Kita dalam bekerja cenderung masih business as usual. Technical skill kita tidak ada masalah karena kita memang kompeten di bidang kita. Tapi kemampuan kita melihat peluang dan bagaimana beradaptasi dengan zaman yang masih jadi, dengan zaman saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita bersama, agar menjadi pengingat sukses bahwa sukses ada di detail. Hasil yang berbeda tidak dapat kita peroleh dengan cara yang sama dengan waktu yang lalu. Berikutnya, saudara sekalian, kolaboratif. Kita sudah punya sinergi dalam I Promise. Kita juga sebagai keluarga besar BUMN harus bisa menerjemahkan sinergi BUMN melalui tindakan konkret. Bagaimana kita membantu BUMN lain untuk mendukung pencapaian bisnis mereka. Misalnya, kita selalu siap sedia dan cepat merespon ketika ada BUMN lain yang sedang
membangun daerah yang membutuhkan supply listrik segera dan dengan kapasitas yang tertentu, maka kita akan merespon untuk menyuplai listrik itu dengan segera. Jadi kita harus bekerja bersama, tidak silo. Kalau ingin breaking the silo, kita harus memulai dari pimpinannya. Sangat sulit untuk bisa dimulai dari bawah. Bapak dan Ibu jajaran pimpinan PLN yang saya banggakan, semua contoh, isu, tantangan yang saya sampaikan tadi, sudah kita siapkan program-programnya. Tinggal komitmen kita, apakah kita eksekusi dengan baik, ataukah waktu berlalu begitu saja. Tidak, kita akan eksekusi semua itu dengan sebaik-baiknya. Tone setting harus dimulai dari kita semua sebagai jajaran pimpinan PLN. Kita harus bisa menjadi role model dan bisa memberikan contoh bagaimana menerjemahkan akhlak untuk dijalankan dalam keseharian bekerja. Kita tidak perlu ragu untuk melakukan tindakan-tindakan korektif segera apabila perilaku-perilaku PLNers ada yang tidak selaras dengan akhlak. Keterlibatan kita semua sebagai penggerak penguatan budaya PLN menjadi salah satu kunci keberhasilan transformasi PLN. Sebagai awal, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk segera mengkomunikasikan nilai-nilai utama baru PLN, yaitu akhlak, termasuk panduan dan contoh perilakunya kepada seluruh jajaran pegawai di unit kerja masing-masing. Bangun sense of urgency dari waktu ke waktu. Transformasi PLN diperlukan untuk mewujudkan visi PLN menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan nomor satu pilihan pelanggan untuk solusi energi. Penguatan budaya PLN harus dapat mendorong seluruh PLNers. Satu, bekerja dengan mengedepankan good corporate governance, taat azas, tidak konflik of interest. Kedua, bekerja sebagai perusahaan penyedia listrik dengan pelayanan prima. Ketiga, bekerja dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas yang tinggi, dan ownership terhadap tugas dan target kita. Keempat, bekerja dengan menjaga kinerja keuangan yang sehat. Mari kita bersama-sama mengajak seluruh jajaran PLNers untuk terlibat dan menjalankan program PLN 123 secara sungguh-sungguh. Kemas program-program budaya yang mudah dilakukan, menarik, dan dampaknya dapat terlihat langsung pada perbaikan kinerja. Pastikan setiap unit telah menyiapkan kandidat-kandidatnya untuk mengikuti pembekalan Rangers. Ranger-ranger inilah yang nantinya akan membantu kita semua dalam menjalankan dan memonitor efektivitas implementasi budaya PLN dengan baik pada masing-masing unit kerja. Direksi juga akan terus memonitor dan mengawal proses penguatan budaya PLN ke depan. Saya minta Anda dukung sepenuhnya PLN yang menjadi ranger-ranger ini menjalankan tugasnya, membangun budaya, bukan hanya
menjadi tugas divisi CMO atau PIC, person in charge yang ditunjuk, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, para pemimpin. Pastikan budaya perusahaan dijalankan tanpa kompromi. Saudara sekalian, adalah sangat mudah untuk meluncurkan program pencanangan tata nilai seperti ini. Yang tidak mudah adalah melaksanakannya. Yang tidak mudah adalah mengeksekusinya. Teman-teman semua, kita tidak ingin agar nilai-nilai ini berakhir di dinding. Begitu banyak inisiatif yang terkait nilai-nilai perusahaan. Di banyak tempat, di banyak perusahaan, di banyak institusi berakhir di dinding. Artinya, kita buat spanduk-spanduk, kita buat cetakan-cetakan yang menggambarkan nilai-nilai akhlak ini. Kita tempel di dinding, dan kita merasa bahwa itu sudah selesai, dan itu tidak ada gunanya. Program akhlak ini harus dimulai dari hati dan dilaksanakan setiap waktu pada saat kita melaksanakan tugas-tugas kita. Menjadi pedoman kita di dalam berpikir dan juga memberikan alternatif serta mengeksekusi semua rencana kita. Dan akhirnya akhlak berasal dari hati, kemudian masuk ke dalam pikiran kita, dan dia menjadi pedoman tangan kita untuk melaksanakan sesuatu. Dari hati ke pikiran, dan kita laksanakan melalui tangan kita. Teman-teman semua, sekali lagi, jangan sampai inisiatif akhlak ini berakhir di dinding. Tidak ada gunanya. Akhlak akan menjadi sesuatu budaya, nilai-nilai dari PLN apabila dia betul-betul menjadi pedoman, menjadi tata nilai dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Dan banyak moment of truth, saat-saat yang menunjukkan keberhasilan atau tidak keberhasilan kita di dalam melaksanakan akhlak ini nantinya. Apakah kita di dalam mengambil keputusan, melakukan ketentuan yang berlaku, apakah kita di dalam mengambil keputusan berdasarkan good corporate governance, apakah kita di dalam melaksanakan tugas-tugas kita tidak konflik of interest. Kita hanya bekerja untuk perusahaan. Inilah moment of truth nantinya di setiap waktu, di setiap saat akan menguji kita. Apakah kita melaksanakan akhlak dengan baik atau akhlak hanyalah sebuah kata-kata, sebuah pedoman yang berakhir di dinding. Teman-teman semua, kita tidak ingin akhlak menjadi sesuatu yang menyebar di seluruh jajaran PLN dan anak perusahaannya di dinding, tapi tidak di hati kita. Akhlak harus menjadi sesuatu yang ada di dalam hati kita, menjadi sesuatu yang ada di dalam pikiran kita, dan kita akan laksanakan itu
di dalam setiap saat di mana kita bekerja. Sekali lagi, teman-teman semua, keberhasilan atau ketidakberhasilan kita di dalam melaksanakan akhlak akan terlihat hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun ke depan. Apakah kita betul-betul melaksanakan akhlak sebagai tata nilai kita dengan baik atau tidak? Waktulah yang akan menguji apakah kita melaksanakan akhlak atau tidak dengan baik. Dan kembali ke hal yang saya sampaikan tadi, peran pimpinan menjadi sangat penting. Walk the talk, berikan contoh, berikan bagaimana kita melaksanakan sesuatu. Semua orang yang ada di dalam lingkungan kerja kita, yang di dalam supervisi kita, akan selalu memandang kita sebagai role model. Teman-teman semua, saudara sekalian, kita sebagai unsur pimpinan, dari waktu ke waktu, akan selalu diamati, dilihat, dipandang oleh semua pegawai yang ada di dalam lingkungan kerja kita. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sedikit saja Anda melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan akhlak, maka rusaklah akhlak itu di dalam lingkungan bisnis, di dalam lingkungan kerja kita. Kita sebagai pimpinan, berikan contoh, walk the talk, jadilah role model. Sekali lagi, akan datang banyak waktu di mana moment of truth-nya akan terjadi. Kita mengambil keputusan, kita melaksanakan sesuatu, apakah selalu bernilai berdasarkan nilai akhlak ini atau tidak. Dan itu tidak tergantung kepada apakah spanduk-spanduk serta hal-hal lain, baliho-baliho terkait dengan akhlak ada atau tidak. Karena akhlak bukan di situ tempatnya. Akhlak ada di hati kita masing-masing. Dan itu tergambar di dalam bagaimana kita berpikir untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Dan akhirnya tangan kita lah yang akan menunjukkan bahwa kita bernilai dengan akhlak ataukah tidak. Jadi teman-teman semua, ya, mari pastikan bahwa akhlak akan menjadi pedoman kita di dalam bekerja sehari-hari. Lebih dari 100 BUMN akan mendasarkan tata nilainya kepada akhlak. Dan kita bersama-sama BUMN lain melaksanakan akhlak ini, saling bantu-membantu. Dan kita saling support satu sama lain. Jadi teman-teman semua, hari ini merupakan hari yang penting buat kita bersama. Dan kita semua berkomitmen untuk melaksanakan akhlak ini dengan sebaik-baiknya. Teman-teman semua, kita tidak punya pilihan. Kita laksanakan akhlak tanpa kompromi. Kita laksanakan akhlak dengan sebaik-baiknya. Kita jadikan akhlak sebagai pedoman kita di dalam setiap gerak-gerik kita dalam menjalankan tugas di perusahaan yang kita cintai ini. Teman-teman semua,
tantangan kita sungguh sangat banyak, tapi saya percaya bahwa kita bersama-sama, tadi sebagaimana diumpamakan sebagai sebuah mata rantai, akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kita berada di dalam sebuah kapal yang sama, kapal yang kita namai dan sudah dinamai oleh pendahulu kita sebagai kapal PLN. Dan kita akan bersama-sama mendayung ke arah yang sama. Dan kita tidak akan pernah melubangi dinding kapal. Teman-teman semua, mari kita nyatakan komitmen bersama kita untuk mendukung keberhasilan penguatan budaya PLN dan mewujudkan visi kita menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan nomor 1 pilihan pelanggan untuk solusi energi. Teman-teman semua, semangat pagi! Pagi. Ulangi. Jangan itu. Saya ulangi. Semangat pagi. Pagi. PLN. Andal terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga perlu sebuah fondasi yang kuat, sebuah nilai yang menjadi panduan kita untuk bergerak. Hari ini juga saya ingin menetapkan akhlak sebagai core value. Dan tentu logo baru Kementerian BUMN ini dengan nilai baru merupakan dua komponen yang saling menguatkan. Kita tidak boleh kehilangan momentum. Insya Allah saya yakini dengan kerja keras kita semua, dengan akhlak kita sebagai core value, bismillah, lillahi ta'ala, Allah akan memudahkan. Amanah. Kompeten. Harmonis. Loyal. Adaptif. Kolaboratif. Kami, jajaran direksi dan PLNers di seluruh Indonesia, siap mengimplementasikan akhlak sebagai core value. Saya akan memimpin dan mengawal implementasi core values akhlak, serta memastikan akhlak tercermin dalam penampilan, sikap, dan tindakan seluruh PLNers. Semangat pagi! Pagi. PLN Berakhlak. Nah, mana nih? Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Direktur Utama PT PLN Persero, Bapak Zul, atas pemaparan terkait akhlak BUMN sebagai energi baru PLN.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kita pahami bersama bahwa saat ini tidak hanya PLN yang melakukan penyelarasan core value ini, namun juga seluruh BUMN. Bahwa nantinya akhlak diharapkan dapat menjadi suatu identitas budaya dan mendukung kinerja BUMN secara keseluruhan. Dan dari speech yang disampaikan oleh Direktur Utama tadi, ada beberapa hal yang menjadi poin penting, yaitu jajaran direksi telah sepakat dan memutuskan akhlak sebagai nilai-nilai utama baru PLN, termasuk panduan perilakunya. Kemudian akhlak telah merepresentasikan I promise. Masing-masing panduan perilaku akhlak juga telah dijabarkan ke dalam contoh-contoh perilaku operasional bisnis PLN yang akan menjadi pedoman berperilaku bagi seluruh jajaran PLNers yang tentunya harus diimplementasikan dengan baik dan tidak hanya berakhir di dinding. Hadirin yang berbahagia, dalam mengusung suatu perubahan ke arah yang lebih baik, tentunya kita juga tidak lupa untuk terus memanjatkan doa kepada Sang Pencipta agar akhlak dapat memberi manfaat dan menjadi core value yang akan selalu ada di dalam hati tiap insan. Untuk itu marilah bersama kita memanjatkan doa dengan hikmat yang akan dipimpin oleh Bapak Wildan. Kepada Bapak Wildan kami persilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memimpin doa dengan cara Islam. Kepada Bapak Ibu yang beragama lain, kami persilahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami ucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada pendahulu kami, dan kepada bangsa dan negara kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, berkailah acara pencanangan Kolfirius Alaq ini, jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu dan dapat menunjang kontribusi PLN bagi negeri. Ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Rabbana, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami, agar kami dapat menjalankan tugas dengan baik, demi mempermudah jalan pengabdian kepada bangsa dan negara yang kami cintai. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, bukakanlah atas kami pintu kebaikan, pintu berkah, pintu rahmat, pintu kesehatan, dan pintu keselamatan karena Engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha satu dan maha mempersatukan. Kami berlindung kepadamu dari keraguan-raguan hati, dan kami berlindung kepadamu dari sifat yang lemah dan malas. Bimbinglah kami agar terhindar dari perpecahan dan perselisihan, sehingga kami dapat bersinergi dalam mengemban tugas ke depan yang semakin berat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wildan. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum menutup acara ini, kami akan mendokumentasikan bagian dari momen penting hari ini. Kami mohon Bapak Ibu untuk berkenan mengaktifkan kamera, karena kami akan mengajak untuk berfoto bersama, tentunya dengan pose 2 jempol menghadap ke kamera. Baik, Bapak dan Ibu, boleh berpose seperti ini, seperti biasa. Dan kita akan menahan pose ini selama kurang lebih 10 detik. Dimulai dari sekarang. Ya, tahan sedikit Bapak Ibu. Senyum. Baik. Ya, senyum dong. Iya. Baik. Oke, selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang marilah sekali lagi kita bersama-sama ini menggaungkan yel-yel baru yang telah disampaikan sebelumnya. Mohon izin Bapak Ibu, kita mulai yel-yelnya. Semangat pagi! Pagi! PLN!
Akhlak. Baik. Terima kasih dan beri aplaus yang meriah untuk kita semua. Ada yang jempol, ada yang begini, lagi ini. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada hari ini Senin 28 September 2020, kita telah menjadi bagian dari momen bersejarah yaitu penyelarasan dan pencanangan core values BUMN pada PLN Group, yaitu akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mari bersama kita menanamkan core values akhlak dan mengimplementasikannya sesuai dengan butir-butir panduan perilaku yang telah ditetapkan. Sooner is better. Akhir kata, kami mohon undur diri. PLN berakhlak, andal, terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi, Bapak dan Ibu, sehubungan dengan acara Performance Business Review yang akan dimulai, kami mohon kepada Bapak dan Ibu tamu undangan acara